Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Febrianti akan memaparkan sedikit mengenai panduan tugas dan penyelesaian tugas pembukuan dan pelaporan di UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak. Pertama, membuat laporan realisasi penerimaan pajak bersih di Samsat Koba. Pada laporan ini, khusus pajak kendaraan bermotor, denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan denda bea balik nama kendaraan bermotor memuat penerimaan yang merupakan hasil dari proses input penerimaan pajak setiap hari dari server atau CPU. Kita harus menghitung total penerimaan pajak yang diterima di kantor Samsat Bangka Tengah, baik berasal dari kendaraan bermotor alamat KTP Bangka Tengah maupun alamat KTP kabupaten lain. Kita dapat menghitungnya di lembar formula yang telah disiapkan, yaitu tabel 1. Caranya, buka file formula penghitungan, lalu input data yang dibutuhkan pada sel-sel yang berwarna orange. Data yang dibutuhkan tersebut dapat dilihat juga melalui printout server kode rep_lab701. Lalu, secara otomatis total penerimaan masing-masing jenis pajak akan muncul. Setelah itu, hasil penghitungan angka total penerimaan pada kelima jenis pajak diinput ke laporan penerimaan pajaknya pada kolom penerimaan bulan ini. Kedua, membuat laporan realisasi penerimaan pajak di Samsat Bangka Tengah. Sama seperti laporan penerimaan bersih, hanya saja ada beberapa data tambahan yang harus diinput, yaitu terkait penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang pertama, dan pajak kendaraan bermotor pembayaran pertama yang dibayarkan di Samsat Bangka atau Sungai Liat, namun menggunakan KTP alamat Bangka Tengah. Caranya, isi sel yang berwarna orange pada tabel 2 dari printout server dengan kode rep_lab701 daftar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Samsat Sungai Liat. Hasilnya dimasukkan ke dalam lembar laporan realisasi penerimaan pajak di Samsat Bangka Tengah pada kolom penerimaan bulan ini. Laporan yang ini nantinya akan disampaikan atau dikirimkan ke Bakuda setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Adapun laporan yang dikirimkan ke Bakuda, selain laporan penerimaan yang ini, juga disertai bukti dan lampiran-lampiran sebagai berikut. Ketiga, membuat laporan realisasi penerimaan pajak keseluruhan di UPTB Bangka Tengah. Laporan yang ketiga ini merupakan laporan yang dibuat khusus untuk arsip seksi penetapan, pembukuan, dan pelaporan. Berisi seluruh penerimaan pajak dari kendaraan bermotor beralamat KTP Bangka Tengah yang dibayarkan baik melalui Samsat Bangka Tengah maupun Samsat kabupaten lain dan melalui seluruh program pajak baik corner, gerai, signal, dan sebagainya. Caranya, dengan mengisi data pada tabel 3 pada sel yang berwarna orange, isi berdasarkan printout dari server dengan kode rep_lp412h. Rekapitulasi penerimaan bulanan atau penerimaan bersih. Lalu, isi sel berwarna orange pada tabel 5 yang berisi penerimaan milik Samsat Bangka Tengah dari Samsat-Samsat lain. Hasilnya nanti akan otomatis masuk ke tabel 3 pada kolom data Bakuda. Selain itu, kita dapat mengecek kebenaran angka yang kita input melalui tabel 4 dengan terlebih dahulu memasukkan data yang ada pada dashboard, lalu mengukur apakah penerimaan yang tercatat oleh pegawai sama dengan yang tercatat pada sistem dashboard Bakuda. Jika tidak, maka ada kesalahan, baik kesalahan input berupa human error maupun system error. Apabila pada tabel selisih di tabel 4 terbukti tidak ada selisih penghitungan, maka hasilnya dapat segera diinput ke lembar laporan penerimaan pajak keseluruhan di UPTB Bangka Tengah. Panduan membuat laporan tunggakan pajak. Laporan tunggakan pajak membuat dua jenis laporan. Pertama, laporan tunggakan per bulan. Laporan tunggakan per bulan terdiri dari 3 unsur, yaitu tunggakan dinas atau plat merah, tunggakan plat hitam, dan tunggakan plat kuning. Yang kedua, laporan tunggakan per kecamatan atau desa,
yang mana akan ada semacam file mentah tunggakan pajak di Bangka Tengah, lalu harus diolah dan diklasifikasikan per kecamatan atau desa sebagai dasar penagihan pajak. Laporan ini diisi berdasarkan printout dari server berupa laporan rep_trend220j. Laporan tunggakan dibuat setiap bulan bersamaan dengan laporan realisasi penerimaan pajak, paling lambat disampaikan ke Bakuda pada tanggal 5 bulan berikutnya. Lalu ada semacam tugas tambahan setiap bulan Januari, membuat laporan jumlah keseluruhan kendaraan yang ada di Bangka Tengah dengan meminta file Excel ke Bakuda dan mengolahnya. Membuat laporan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM. Ketentuannya yaitu melaksanakan survei pada wajib pajak menggunakan lembar survei yang telah disiapkan. Berikut ini contohnya. Lalu hasil survei diinput ke lembar kerja per hari, indeks kepuasan masyarakat atau IKM berikut ini. Kemudian, IKM per hari direkap setiap bulan ke dalam lembar kerja rekapitulasi IKM yang telah disiapkan seperti berikut. Setelah itu, surat pengantar, lembar kerja per hari, dan rekapitulasi IKM dicetak setiap bulan, sebanyak 3 rangkap dengan rincian, 1 rangkap untuk dikirimkan ke Bakuda, 1 rangkap untuk arsip bagian TU, dan 1 rangkap untuk arsip seksi penetapan, pembukuan, dan pelaporan. Membuat laporan pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program dalam meringankan beban wajib pajak yang belum membayar pajak hingga melewati tanggal jatuh tempo, sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajak dan tidak perlu membayar denda. Setiap dilaksanakan pemutihan, wajib membuat laporan pemutihan setiap bulan pada lembar kerja yang telah disiapkan. Terdiri dari laporan pemutihan pajak kendaraan bermotor di loket Samsat dan Samsat setempo, yang memuat informasi pajak yang seharusnya dibayar, pajak yang dibayar, dan pajak yang dibebaskan. Laporan pemutihan ini diinput dari printout server laporan rep_putih04, laporan penerimaan harian kasir, PKB khusus pemutihan. Nah, ini contoh printout dari servernya. Kemudian, ini contoh lembar kerja laporan pemutihan di loket berdasarkan printout sebelumnya. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, pajak air permukaan. Pada dasarnya, alurnya yaitu SPTPD hasil pendataan dari seksi pendaftaran, pendataan, dan penagihan yang memuat volume air permukaan yang dipakai. Selanjutnya kita buat SKPD pajak air permukaan yang artinya menetapkan besar pajak terutang berdasarkan volume air permukaan tersebut. Lembar kerja SKPD AP sudah disediakan dan kita wajib menginput masa pajak, volume, pajak terutang secara kalimat, dan bulan diterbitkan SKPD air permukaan. Setelah input ke lembar kerja SKPD, SKPD dicetak sebanyak 6 rangkap, diajukan untuk ditandatangani Kepala UPT. Setelah ditandatangani, SKPD disampaikan ke wajib pajak melalui seksi pendaftaran, pendataan, dan penagihan yang akan menjadi dasar wajib pajak untuk membayar pajak, dan kemudian menyerahkan bukti kwitansi pembayaran. Setelah kwitansi pembayaran sampai ke tangan kita, maka catat di buku besar pajak air permukaan sebagai tanda bahwa wajib pajak telah melunasi pajak pada masa pajak tersebut. Kemudian, penerimaan pajak air permukaan tersebut juga direkapitulasi untuk kemudian dikirimkan ke Bakuda sebagai lampiran laporan realisasi penerimaan pajak di Samsat Bangka Tengah. Membuat berita acara SKPD rusak. SKPD yang dimaksud adalah notis pajak yang dibuat baik di loket Samsat maupun setempo. Notis pajak yang rusak atau tidak berlaku, baik karena kesalahan cetak maupun kesalahan penetapan pajak, harus dicatat dan dilaporkan. SKPD rusak ini dilaporkan melalui berita acara SKPD rusak. Berita acara SKPD rusak dicetak sebanyak 3 rangkap dengan tembusan kepada 1 rangkap untuk jasara harja, 1 rangkap untuk seksi penetapan, pembukuan, dan pelaporan, 1 rangkap untuk Bakuda yang dikirim per bulan. Notis pajak yang rusak dilampirkan dan difotokopi atau scan warna sebanyak 2 rangkap yang ditujukan untuk 1 rangkap asli, arsip untuk seksi penetapan, pembukuan, dan pelaporan, 1 rangkap fotokopi untuk jasara harja, dan 1 rangkap fotokopi untuk Bakuda yang dikirim per bulan. Setiap bulan membuat rekapitulasi berita acara SKPD rusak sebagai lampiran yang dikirimkan ke Bakuda bersamaan dengan laporan realisasi penerimaan pajak.
Nah, berikut ini contoh dari berita acara SKPD rusak. Membuat nota dinas dan surat keluar lainnya. Nota dinas dan surat keluar lainnya dilakukan ketika ada surat disposisi dari Kepala UPT ke Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan. Lalu dibuat konsep surat sesuai yang diperintahkan dalam surat disposisi. Setelah itu, konsep surat dicetak pada kertas berkop surat sebanyak 3 rangkap, diberikan kepada Kepala Seksi untuk mendapat persetujuan, lalu diajukan kepada Kepala UPT untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah itu, meminta nomor surat keluar pada bagian TU dan catat surat keluar di arsip surat keluar. Selanjutnya, sampaikan atau kirimkan surat tersebut kepada pihak yang dimaksud. Melakukan pengarsipan. Setiap pelaksanaan laporan penerimaan pajak, laporan tunggakan pajak, laporan SKM, laporan pemutihan, penerbitan SKPD pajak air permukaan, berita acara SKPD rusak, nota dinas dan surat keluar lainnya, surat masuk maupun printout dari server, dilakukan pengarsipan dengan menyimpan dokumen baik secara fisik maupun digital. Sekian yang dapat disampaikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di panduan tertulisnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.